Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan hadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita tetap semangat untuk mendatangi masjid ini, memenuhi undangan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tentu kondisi kita saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kondisi saudara-saudara kita di Palestina yang sampai saat ini mereka belum merasakan ketenangan, belum merasakan keamanan, belum merasakan kenyamanan. Maka ini merupakan ujian yang sangat kecil bagi kita kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang berada di belahan dunia sini. Hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di awal tahun 2024. Rasa-rasanya baru kemarin kita berada di tahun 2023, begitupun sebelum-sebelumnya. Dan ini harus menjadi keyakinan buat kita bahwa bertambahnya tahun, tentu usia kita pun akan bertambah, dan jatah usia kita, jatah umur kita, jatah hidup kita itu dikurang atau berkurang. Mungkin saudara-saudara kita, keluarga kita, guru kita, ulama kita sudah mendahulu kita, dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja ketika para ulama dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau orang-orang yang beriman dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala, tentu mereka mengalami yang namanya kematian yang mustarihun. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada saat itu ketika bersama dengan para sahabat. Kemudian lewatlah jenazah seorang muslim. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mustarihun. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat terhadap jenazah yang dibawa itu, seorang muslim, seorang yang beriman, beliau mengatakan mustarihun, dia beristirahat. Tak lama kemudian lewatlah jenazah seorang Yahudi. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, mustarahum minhu, dia diistirahatkan darinya. Hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian para sahabat penasaran. Para sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal mustarihun wa mal mustarahum minhu. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mustarihun? Dia beristirahat. Wa mustarahu minhu, dan dia diistirahatkan darinya. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan bahwasanya sesungguhnya seorang mukmin apabila ia meninggal dunia, maka dia istirahat dari lelahnya kehidupan dunia, penatnya kehidupan dunia. Sementara orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ia meninggal, sejatinya adalah orang-orang yang penghuni negeri, masyarakat setempat itu mendapatkan manfaat daripada kematiannya tersebut dan bisa istirahat dari perilakunya. Kenapa? Karena perbuatan kemaksiatan dan kekafirannya itu menyakiti makhluk dan penghuni bumi. Maka ketika dia meninggal, mereka pun beristirahat darinya. Itulah bedanya ketika yang meninggal itu adalah orang yang beriman. Ketika yang meninggal itu adalah seorang ulama, maka kematiannya itu adalah kematian yang dia beristirahat. Sementara kematian seorang yang melakukan kemaksiatan, kematian orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ia mati, maka penduduk sekitar beristirahat daripada perilakunya. Hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah, tentunya kita berharap kelak nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan nikmat husnul khotimah, nikmat akhir yang baik, yang tentunya ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, bergantinya tahun atau bertambahnya tahun, tentu ini adalah mengurangi jatah usia kita, mengurangi jatah umur kita, dan ini haruslah menjadi perhatian bagi kita agar kita betul-betul mempersiapkan bekal yang terbaik untuk nanti kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menyebutkan bahwasanya ada tiga kelompok umat Islam yang bagaimana ketika mereka memanfaatkan modal yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa umur, berupa usia, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran menjadikan petunjuk bagi mereka
Al-Quran petunjuk bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada 3 kelompok di antara umat Islam yang sikapnya terhadap Al-Quran yang berbeda, yang bagaimana memanfaatkan modal yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala berupa umur. Maka Al-Quran menyebutkan di dalam surat Fatir ayat 32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Thumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab, kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan kami, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mewariskan kita berupa Al-Quran yang merupakan hudan, merupakan petunjuk untuk kehidupan kita, untuk keselamatan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Namun ada 3 kelompok di antara umat Islam yang sikapnya terhadap Al-Quran, ada yang tidak mau memanfaatkan modal yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala berupa umur, tidak digunakan untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan, tidak digunakan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Dengan dia menjauh dari Al-Quran, dia melanggar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala, ia meninggalkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia tidak memanfaatkan usia yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malah banyak melakukan kemaksiatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab, kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan kami, yaitu umat Islam, umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faminhum dhalimul linafsi. Namun ada di antara mereka, ada di antara umat Islam itu dhalimul linafsi. Ada yang zalim terhadap dirinya, ada yang menganiaya dirinya. Dengan cara apa ia mendolimi dirinya? Dengan cara apa ia menganiaya dirinya? Dengan cara ia jauh dari Al-Quran. Ia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ia malah lebih senang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kelompok di antara umat Islam yang memiliki predikat dolimul linafsi, kelompok orang yang dolim terhadap dirinya. Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya kelompok umat Islam yang dolimul linafsi, yang dolim terhadap dirinya, wahwal mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat, mereka yang lalai dari kewajibannya, lalai daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, al-murtaqibu li ba'dil muharramat, kemudian mereka malah melakukan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kelompok zalimul linafsi, kelompok yang tidak memanfaatkan modal, usia, umur yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka malah jauh dari Al-Quran,
Mereka malah meninggalkan perintah Allah. Mereka malah melaksanakan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat. Mereka lalai daripada kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-murtaqibu li ba'dil muharramat. Mereka malah melakukan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelompok yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minhum muqtasid. Ada kelompok di antara umat Islam itu muqtasid. Mereka tidak dolimul li nafsi, mereka tidak menganiaya diri, mereka tidak menzolimi diri, tapi mereka kelompok muqtasid. Apa itu kelompok muqtasid? Kelompok muqtasid adalah kelompok pertengahan. Kelompok pertengahan di antara umat Islam yang mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidz Ibnu Katsir menegaskan bahwa muqtasid adalah wahwal mu'addidil wajibat, mereka yang senantiasa melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tariku lil muharramat, juga meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban dari Allah mereka kerjakan, apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah mereka tinggalkan. Wa qad yatruku ba'dal mustahabbat, tapi sayang sekali mereka tidak senang, tidak suka, bahkan meninggalkan apa yang disunnahkan atau ibadah-ibadah yang disukai. Ketika mereka melaksanakan ibadah, hanyalah yang sifatnya wajib, yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Namun ada ibadah yang sifatnya sunnah, ibadah yang sifatnya dianjurkan, ibadah yang disukai oleh Allah dan Rasulnya ketika dilaksanakan malah tidak dilaksanakan. Cukup melaksanakan ibadah yang sifatnya wajib saja, yang penting kewajibannya itu terlaksana, alias menggugurkan kewajibannya saja. Nah, hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah, ibadah tidak hanya yang sifatnya wajib saja, namun ibadah banyak sekali yang sifatnya sunnah, yang sifatnya dianjurkan, yang disukai Allah dan juga Rasulnya. Nah, ketika ada yang melaksanakan ibadah hanya yang wajibnya saja, kemudian ia pun mampu meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian ia tidak mau melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang disukai oleh Allah dan juga Rasulnya, bahkan sebaliknya, wa yaf'alu ba'dal makruhat, ia malah suka mengerjakan perkara-perkara yang sifatnya makruh, perkara-perkara yang dibenci. Inilah kelompok muqtasid. Mereka yang ketika melaksanakan ibadah hanyalah untuk menggugurkan kewajibannya saja. Inilah kelompok kedua di antara umat Islam, yaitu muqtasid. Hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian kelompok yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, yaitu wa minhum sabiqum bil khairati biidzillah. Ada kelompok di antara umat Islam yang betul-betul memanfaatkan waktu, betul-betul memanfaatkan usia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan bahwa kelompok sabiqum bil khairati biidzillah wa huwal fa'ilu lil wajibati wal mustahabbat,
yaitu kelompok yang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ibadah yang sifatnya wajib, wal mustahabat, juga ibadah yang sifatnya sunnah. At-tariku lil muharramat, juga meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal makruhat, juga meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya makruh. Bahkan tidak hanya perkara-perkara yang sifatnya makruh, tetapi juga wa ba'dul mubahat, juga mampu meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya mubah. Perkara-perkara yang sifatnya boleh, ketika dilakukan tidak mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan pun tidak mendapatkan dosa. Tapi kelompok sabiqum bil khairat ini tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat, perbuatan-perbuatan yang tidak mendatangkan pahala. Nah hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah, itulah 3 kelompok di antara umat Islam. Baik itu pertama, kelompok yang tidak memanfaatkan usia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malah melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kelompok yang kedua, kelompok yang ketika melaksanakan ibadah hanyalah melaksanakan ibadah yang sifatnya wajib saja, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Tetapi ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah tidak melakukannya, bahkan perkara-perkara yang sifatnya makruh malah semangat untuk melakukannya. Dan juga kelompok yang ketiga adalah kelompok di antara umat Islam yang betul-betul memanfaatkan usia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan betul-betul bersungguh-sungguh serius di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ibadah yang dilakukan tidak hanya ibadah yang sifatnya wajib saja, begitu juga dengan sunnah pun dilakukan. Meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya meninggalkan yang diharamkan, begitu juga mampu meninggalkan perkara-perkara yang makruh, bahkan mampu juga meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya dibolehkan, perkara-perkara yang sifatnya mubah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa salah satu kenikmatan yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu usia yang kita miliki ataupun masa muda yang kita miliki. Kita gunakan untuk apa modal yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu berupa umur yang kita miliki. Kelak mampukah kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah tidak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan 3 kelompok di antara umat Islam tadi yang disebutkan di dalam surat Fatir ayat 32. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyebutkan bagaimana balasan, bagaimana ganjaran yang didapatkan oleh ketiga kelompok tadi. Rasulullah SAW mendahulukan kelompok yang ketiga,
yaitu kelompok di antara umat Islam yang betul-betul mau memanfaatkan waktu, memanfaatkan usia, umur yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk betul-betul serius, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tadi ia mampu mengerjakan ibadah baik yang sifatnya wajib, yang sunnah, meninggalkan yang haram, yang makruh, bahkan yang mubah sekalipun. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa ammal ladzina sabaku fa ulaikal ladzina yadkhulunal jannah bighairi hisab. Maka kelompok yang ketiga ini, kelompok yang bersungguh-sungguh, kelompok yang serius dalam melaksanakan ibadah, maka Rasul mengatakan fa ulaikal ladzina yadkhulunal jannah bighairi hisab, maka kelak mereka akan masuk surga tanpa hisab. Wa ammal ladzina tasadu, maka adapun kelompok pertengahan di antara umat Islam, fa ulaika yuhasibuna hisaban yasira, maka kelak nanti mereka akan dihisab, namun dengan hisaban yasira, dengan hisab yang ringan, dengan hisab yang enteng. Masuk surga tapi harus melalui proses-proses tertentu yang disebut dengan proses hisab. Adapun kelompok yang ketiga atau kelompok yang pertama disebutkan tadi, faminhum dzalimun linafsi, kelompok yang zalim terhadap dirinya, yang tidak memanfaatkan waktu, tidak memanfaatkan usia, umur yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul mengatakan, fa ammal ladzina dzalamu anfusahum, maka adapun kelompok yang zalim terhadap dirinya, fa ulaikal ladzina yuhbasuna fi tulil mahsyar, maka mereka kelak akan dibiarkan begitu lama. Mereka dibiarkan begitu lama berkumpul di padang mahsyar. Orang lain sudah dihisab, namun mereka masih dibiarkan mengantri begitu lama, ngantri yang tidak ada ujungnya. Bahkan disebutkan thummahumul ladzina talafahum birahmah, kemudian juga kalau ditakdirkan mereka atau Allah bertemu juga dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah, maka sepantasnya bagi kita untuk terus memanfaatkan jatah umur, jatah usia, modal yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus meningkatkan amal ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita termasuk kelompok muqtasid atau kelompok sabiqum bil khairat. Jangan sampai kita termasuk kelompok zalimul linafsi, kelompok umat Islam yang mendolimi dirinya sendiri. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.